Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 pertemuan 8 dan ada Harun. Nama saya Nisa Nurinta Fitri, nomor hadir 06. Dan saya Kamilia Eka Putri, nomor hadir 16. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai resume yang berjudul Preparing for Acute Reputation Risk dengan contoh kasus mengenai antigen bekas Kimia Farma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus kelompok kami dengan judul Kasus Antigen Bekas Erick Thohir Murka hingga pegawai dan direksi Kimia Farma Diagnostika dipecat, yang dilansir oleh kompas.com pada tanggal 17 Mei tahun 2021. Kasus penggunaan antigen bekas yang dilakukan oleh oknum petugas PT Kimia Farma Diagnostika memasuki tahap baru, yaitu Menteri BUMN Bapak Erick Thohir akhirnya mengambil langkah tegas dengan memecat seluruh direksi dari anak usaha PT Kimia Farma Apotik yang sahamnya dimiliki oleh BUMN Farmasi, yaitu PT Kimia Farma Tbk. Kasus ini bermula dari ditangkapnya 5 orang petugas pada akhir 27 April tahun 2021. Direskrimsus Polda Sumatera Utara mengamankan 5 orang petugas laboratorium rapid antigen dari Kimia Farma di Bandara Internasional Kuala Namu atas dugaan penggunaan alat tes antigen bekas. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapati keluhan dari para calon penumpang pesawat yang mendapatkan hasil rapid antigen positif COVID-19 dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan alat rapid test antigen yang telah dipakai sebelumnya atau didaur ulang. Baik, berikutnya ada persiapan untuk menghadapi resiko reputasi yang sedang genting. Definisi tentang manajemen krisis yaitu membuat, menerapkan, dan mengkomunikasikan keputusan strategis dalam keadaan luar biasa dari pengawasan ketat, tekanan akut, dan resiko organisasi yang tinggi. Setiap perusahaan harus memiliki persiapan apabila harus melewati masa-masa krisis, seperti mempersiapkan struktur, mempersiapkan orang-orangnya, mempersiapkan pemimpin, mempersiapkan prosedur, mempersiapkan budaya dan hubungan. Nah, kasus di atas dari kasus Kimia Farma dapat kita kaitkan bahwa Kimia Farma sudah mempersiapkan kebijakan atau tindakan dengan cukup baik. Apa saja yang akan dilakukan, Kimia Farma sudah tahu cara mempersiapkan strukturnya seperti apa. Nah, Kimia Farma mengambil kebijakan dengan memecat 5 oknum yang tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam praktik tes antigen bekas tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu manajemen krisis yang dilakukan oleh Kimia Farma demi menjaga citra perusahaan. Berikutnya ada menyiapkan kebijakan atau mempersiapkan kebijakan. Krisis yang sebenarnya dapat muncul di bagian manapun dalam bisnis dapat memiliki konsekuensi bagi seluruh organisasi. Ada beberapa orang yang dapat mengelola krisis kesiapan. Salah satunya senior perusahaan, seperti petinggi-petinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengambil kebijakan apabila adanya krisis dalam sebuah perusahaan. Nah, pada kasus Kimia Farma tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Menteri BUMN yaitu Erick Thohir mengambil langkah tegas dengan memecat seluruh direksi dari anak perusahaan PT Kimia Farma Apotik yang sahamnya dimiliki oleh BUMN Farmasi. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga citra Kimia Farma dan mengatasi stigma negatif terhadap Kimia Farma. Berikutnya adalah mempersiapkan pemimpin. Ada peran kepemimpinan yang berbeda dalam krisis. Fokus bagian ini adalah kepemimpinan situasional. Bagaimana para pemimpin beradaptasi untuk memimpin CMT, tetapi krisis juga membutuhkan kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik yang lebih luas. Yang pertama adalah tentang memimpin organisasi dalam krisis, mempertahankan dukungan dan kepercayaan rekan kerja. Pada kasus Kimia Farma, perusahaan sudah menyiapkan pemimpin untuk mengambil keputusan mereka. Jadi mereka mengambil Erick Thohir sebagai Menteri BUMN menjadi pemimpin tertinggi yang menaungi Kimia Farma untuk mengambil keputusan. Berikutnya, mempersiapkan struktur. Struktur manajemen krisis harus memberdayakan orang dan tim yang tepat pada tingkat yang tepat untuk membuat, menerapkan, dan mengkomunikasikan keputusan. Ini adalah kerangka kerja yang memungkinkan manajemen krisis yang sukses. Kimia Farma pun memiliki struktur untuk mengambil langkah keputusan pemecatan. Namun keputusan ini tidak hanya kehendak Erick Thohir saja. Keputusan ini diambil
dengan adanya diskusi dengan para petinggi-petinggi dari kimia farma. Baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada menyiapkan prosedur. Jadi, menyiapkan prosedur ini langkah-langkah yang penting untuk diperhatikan ketika kita melakukan progres dalam manajemen krisis. Jadi, di sini prosedur ada untuk memberi beberapa aturan dan panduan perangkat hukum dalam kerangka kerja di mana keputusan yang baik dapat dibuat, diimplementasikan, dan dikomunikasikan. Dalam kasus yang diangkat pada pertama yaitu bekas. Di sini, dalam menangani kasus tersebut, Erick Thohir selaku Menteri BUMN melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap pihak bersangkutan seperti beberapa karyawan yang bekerja pada kimia farma selaku perusahaan dan seorang direksi dan seorang bisnis manajer dibantu oleh pihak kepolisian dan aparat keamanan. Pihak dari kimia farma yakni Ganti Winarno sebagai kolaborasi Keretabu dalam menangani kasus ini pun tidak segan-segan untuk memecat mereka semua dan mengevaluasi untuk mengetatkan pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP guna memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai ketentuan yang berlaku supaya kejadian antigen bekas ini tidak terjadi kembali. Selanjutnya, ada menyiapkan orang. Menyiapkan orang di sini kita memperhatikan kualitas orang tersebut dalam mengisi kasus atau manajemen krisis. Jadi, manajemen krisis membutuhkan profesional yang terlatih dan terampil untuk memenuhi tanggung jawab. Jadi, dalam kasus manajemen ini terlihat pihak-pihak yang bersangkutan khususnya Erick Thohir selaku Menteri BUMN profesional berdasarkan bertanggung jawab dalam menangani kasus tersebut. Terbukti dari statement dan hasil yang beliau keluarkan yang bagaimana kasus antigen bekas tersebut menyelesaikan, yakni dapat memberikan pemecatan dan sanksi lainnya untuk pihak-pihak tersangka. Dan tidak hanya sampai situ, selain berfokus kepada tersangka, Erick Thohir juga memberikan evaluasi pada perusahaan kimia farma yang terjerat kasus tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai mempersiapkan budaya dan hubungan. Mempersiapkan budaya dan hubungan dalam suatu organisasi atau perusahaan merupakan suatu hal yang penting. Dapat dilihat dari contoh kasus kelompok kami, yaitu mengenai PT Kimia Farma Diagnostika, merupakan anak usaha yang sahamnya dimiliki oleh BUMN Farmasi, yaitu PT Kimia Farma. Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN langsung turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Korporat Sekretari Kimia Farma juga mengatakan akan melakukan pemecatan dan mendukung pihak yang berwenang untuk menghukum oknum tersebut. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pihak Kimia Farma memiliki budaya internal yang baik karena Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan juga Korporat Sekretari Kimia Farma mengeluarkan statement yang sama sehingga dapat mencegah kasus atau krisis tersebut jatuh lebih parah lagi. Selain itu, penanganan kasus yang dilakukan PT Kimia Farma Diagnostika juga bekerja sama dengan pihak lain atau pihak eksternal, yaitu holding BUMN Farmasi dari Dinas Kesehatan dan juga lembaga sertifikasi untuk melakukan peningkatan pengawasan mutu dalam pelayanan pelanggan. Dalam hal ini, PT Kimia Farma Diagnostika memiliki hubungan eksternal yang baik dengan pihak lain, sehingga ketika mereka mengalami krisis seperti ini, mereka dibantu oleh pihak lain tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.